Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Balik dan anggota Balik DPR RI, hadirin yang saya hormati, terima kasih. Rasanya 15 menit eh, kurang, jadi karena saya mencakup dalam pendekatan struktural dari sumber daya sampai ke konsumsi. Nanti akan kita lihat perspektif struktural tadi, bagaimana kita menganalisisnya. Main Bang, silakan. Oke. Yang kedua, saya bukan sekedar ekonom, saya S1 saya kebetulan tekstil, jadi saya masuk dalam penasihat Ikatan Ahli Tekstil seluruh Indonesia. Itu posisi akademik dan organisasi saya. Eh, Bapak Ibu sekalian, kita ngebahas 7 hal. Ada 7 hal yang kita bahas, pendahuluan spektrum TPT, 3 pendekatan, biaya logistik, konsumsi, tantangan, dan peluang, serta penutup. Mari kita mulai dengan yang pertama. Sampai dengan hari ini, Indonesia tidak pernah menetapkan sandang itu public goods atau bukan. Per hari ini. Public goods atau bukan, sandang. Kenapa? Karena kalau menggunakan struktur kebutuhan Maslow, sandang itu kebutuhan pertama. Dia merupakan public goods, bahkan dalam perspektif yang biasa kita dengar, you are what you wear. Anda adalah apa yang Anda pakai. Anda adalah apa yang Anda kenakan. You are what you wear. Dalam batasan agama, kelihatan aurat menjadi penentu dan itu dikunci oleh pakaian, sandang. Nah, di sini dia menunjukkan sandang sebagai pemelihara kehormatan, sebagai pelindung tubuh dari cuaca, baik panas maupun dingin. Dari sana sesungguhnya juga pakaian menggambarkan budaya atau identitas tertentu. Sarung misalnya kita kenal di Indonesia. Jadi kalau kita pergi ke satu tempat, misalnya kita pergi ke umroh gitu atau haji, maka orang-orang yang menggunakan sarung rata-rata dari orang Indonesia atau sedikitnya dari negara bagian India, Sri Lanka, sarung. Jeans kita kenal dari Barat, lalu gamis dari Arab, lalu ada baju koko, ada kebaya, dan itu menggambarkan identitas. Dari sana sesungguhnya pakaian, sandang, dia lekat dengan persoalan public goods dan identitas. Per hari ini, baik posisi public goods maupun identitas itu tidak pernah diregulasi. Tidak ada regulasinya, kosong posisinya. Nanti kita bisa lihat bagaimana Cina melakukan pengembangan luar biasa dalam kajian kita nanti. Tapi berkaitan dengan perkembangan masyarakat, terjadi pergeseran posisi. Itu disebabkan oleh desain jenis bahan, acara tertentu, dan tujuan tertentu. Kita tidak mungkin menggunakan pakaian sembarang. Maaf, misalnya saya ngambil contoh, betapa enaknya Elon Musk bersama dengan sejumlah menteri yang berpakaian jas, tapi dia cukup dengan t-shirt. Dia mau menunjukkan sesuatu. Dia punya identitas tertentu. Itu pergeseran posisi. Dia hendak mengatakan bahwa dia punya standing position yang jelas pada dirinya, dan di panggung internasional dia jelas dia siapa gitu. Nah, itu gambaran, walaupun kemudian bisa kita lihat juga bahan yang dipakainya tidak sembarangan dan acaranya juga tidak sembarangan. Pergeseran itu membuktikan bahwa public goods bergeser menjadi commercial goods. Bergeser dia dari barang publik menjadi barang komersial. Pada sejumlah perempuan Muslim menggunakan kerudung, menggunakan jilbab, dia bagian menjadi public goods. Tapi bagi perempuan yang lain, jilbab dia cuma sekedar komersial untuk menampilkan sosok dirinya, yang di ujungnya ada merek tertentu untuk menunjukkan identitasnya. Nah, di situ kelihatan gitu. Nah, repotnya
baik Indonesia maupun negara maju tidak pernah menegaskan apa itu kuasi public goods dan commercial goods pada sandang. Jadi hampir tidak kita temukan relevansi perumusan tentang kuasi public goods dan commercial goods pada sandang. Pakaian militer misalnya, itu sesungguhnya bagian dari public goods. Yang kemudian dalam tatanan fashion, dia bisa ditampilkan tertentu sehingga menjadi commercial goods. Kuasinya seperti apa? Itu bisa kita rumuskan kuasi pada ini. Tapi lagi-lagi seperti saya sebut di sini agak sulit kita menemukan kuasi public goods dan commercial goods pada sandang. Pada public goods yang lain, Bapak Ibu sekalian, kita mudah menemukan kuasi public goods dan commercial goods. Kita mudah menemukan. Pada energi, kita bisa temukan kuasi. Tinggal kita urut bagaimana sumber daya, bagaimana kilang, bagaimana tanking, bagaimana distribusi, bagaimana retail. Itu bisa diurut pada kuasinya. Tapi pada sandang belum ditemukan kesepakatan. Ini nanti yang saya sampaikan ke Bapak, RUU Pertekstilan memasalahkan ini, memposisikan ini, baik dalam posisi public good maupun kuasi. Dari sana muncul persoalan, pergeseran dari struktural needs menjadi structural wants. Pergeseran dari kebutuhan menjadi keinginan, dan itu terjadi struktural. Itu makanya kalau energi punya pasar tersendiri seperti NYMEX, gold punya pasar sendiri, bullion London Metal Exchange misalnya, demikian juga dengan sawit punya pasar sendiri dan beberapa tempat, tapi tidak ditemukan ada satu pasar yang menentukan tekstil itu penentusan harganya di mana, nggak ada. Tidak kita temukan. Ini nanti bagian dari, cuma nanti mereka bermainnya pada dua. Mereka bermain pada sumber daya, mereka bermain pada permesinan. Untuk menentukan, dalam bahasa saya, untuk mendikte dunia. Tapi tidak seperti barang-barang public goods lain yang punya pasar tersendiri. Sandang tidak punya pasar tersendiri. Tidak ada pasar tersentral gitu. Kuala Lumpur menjadi pasar sawit. New York menjadi pasar energi, New York juga menjadi pasar pangan, New York juga menjadi pasar emas, walaupun kemudian di London juga ada gitu. Nah, pandangan Indonesia lagi-lagi harus jelas bagaimana sebenarnya relasi antara public goods dengan commercial goods. Bapak Ibu sekalian, ini nanti berhubungan dengan cara berpikir pada pendapatan bangsa. Pendapatan per kapita. Karena makin tinggi pendapatan satu bangsa, makin tidak lagi memasalahkan sandang. Karena bagi mereka, sandang itu mudah dibeli. Nah, ini nanti tesisnya sepertinya misalnya begini. Kalau pada energi, tiap pertumbuhan ekonomi 5 sampai dengan 7%, maka peningkatan kebutuhan energi naik 1%. Tapi kalau pada pertumbuhan ekonomi misalnya 5 sampai dengan 7%, mintaan pertumbuhan sandang itu berapa? Tidak pernah kita temukan kajian ini. Ini menentukan karena nanti kita bicaranya di konsumsi. Nah, nanti di sini saya bisa lihat, saya sampaikan ke Bapak, pendekatan saya pendekatan struktural. Nah, tadi sudah disebut oleh pimpinan rapat, TARS Tekstilan menunjuk pada tekstil dan produk tekstil. Di sini secara struktural meliputi serat, benang, pakaian, dan produk tekstil lainnya sebagai kebutuhan utama yang disesuaikan dengan agenda acara. Jadi perspektif saya masih tetap dalam perspektif public goods. Nanti kalau persoalannya menjadi commercial good, barang yang diperdagangkan secara komersial, kita bahas nomor 2. Nah, berikutnya di sini kita lihat spektrumnya. Halaman 2, silakan. Nah, spektrumnya begini Pak sekalian. Spektrumnya dari hulu ke meso atau antara ke hilir. Pembahasan kita, industrinya dari hulu, antara, dan hilir, tapi tidak berhenti di situ. Kita harus masuk ke dalam distribusi, kita harus masuk kajian dalam konsumsi. Kenapa begitu? Karena Cina sebagai salah satu industri tekstil terbesar di dunia, diikuti oleh Vietnam, diikuti oleh Bangladesh, diikuti oleh India. Bahkan kalau Anda pergi ke satu tempat, kekuatan itu nampak gitu.
Maka dia berpikir konkret dari mulai produksi serat sampai produksi kain, sampai bentuk garment, pakaian jadi, pola distribusi dan pola konsumsinya dia pelajari betul gitu. Dahulu Indonesia ada dua tempat yang mempengaruhi hasil anyaman untuk diekspor ke Saudi Arabia misalnya. Misalnya dari Bukit Tinggi dan dari Garut. Tapi kali ini barang itu semuanya sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan habis-habisan dari Bangladesh, dikalahkan dari Vietnam, bahkan dikalahkan dari Cina. Nah ini karena format selain inovasi, jadi format distribusinya menjadi masalah. Nanti kita tunjukkan kenapa format distribusi bermasalah berdasarkan data yang disampaikan oleh Bank Dunia. Strukturnya begini kurang lebih tentang spektrumnya. Maka dalam kajian berikutnya bisa kita lihat pembidangan pada cerita hulu, pembidangan pada cerita hilir, meso dan hilir, sampai pada bentuk private use consumption, industrial use production. Kajian ini halaman 3, silakan. Halaman 3. Nah, pekajian ini masih mengabaikan tentang kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus misalnya alat pelindung diri pada kesehatan, kebutuhan khusus misalnya pada pemadam kebakaran, kebutuhan khusus misalnya pada militer. Bapak sekalian, berkaitan dengan perang misalnya, kali ini salah satu bentuk inovasi yang muncul di kalangan industri sandang adalah bagaimana satelit tidak bisa lagi memantau tentara yang sedang beroperasi di satu tempat. Itu terjadi ketika Rusia memantai Ukraina dari satelitnya dan dia bisa melihat sejumlah batalion itu dengan jumlah tertentunya dan tinggal menghambatnya. Sebaliknya sama, Ukraina dengan pinjaman dari NATO satelitnya bisa melihat sejumlah tentara. Itu karena pakaian. Nah karena itu mereka sedang berusaha berpikir, dan ini risetnya sedang terus-menerus dilakukan, agar satelit tidak bisa membaca pergerakan individu tentara tadi. Sama seperti misalnya kalau pakai istilahnya anti radar, ini anti pembacaan kamera dilakukan. Kalau kita ke stasiun TV misalnya, kalau kita menggunakan baju tertentu, maka kita seperti tidak berbaju. Itu karena persoalan kemampuan kameranya sedemikian rupa. Tapi ternyata kemampuan kamera satelit bisa lebih dahsyat. Dia bisa membaca detail gitu, posisi. Padahal jaraknya luar biasa. Nah, riset ini menarik. Dan riset yang paling menarik adalah yang kedua. Tubuh tidak bisa dijadikan sumber penerimaan frekuensi. Bapak sekalian, dalam konstruksi sekarang peperangan sudah sampai bagaimana tubuh dianggap sebagai receiver. Karena pakaian. Karena pakaian. Jadi kalau isunya kemarin lewat COVID dia masukkan liquid chip, atau kemudian berdasarkan liquid itu bisa menjadi liquid Bluetooth, mereka bergeser sekarang karena banyak penolakan. Jadi 23 Mei 2025 kemarin Badan Kesehatan Dunia mengakui bahwa tapi tidak terekspos kebetulan, tapi saya dapat bahannya karena berkaitan dengan International Health Regulation dalam rangka mereka mendikte dunia, itu baju yang dipakai untuk itu. Cam to cam-nya bisa memindai orang gitu posisi. Ini yang belum tercapai pada cerita ini. Nah, mari kita sekarang gunakan 3 pendekatan. Makalah ini menggunakan 3 pendekatan, Bapak sekalian. Pendekatan sumber daya, pendekatan industri, pendekatan konsumsi. Pertanyaan besarnya adalah dalam 3 pendekatan tadi, pertanyaan besarnya. Kita bicara ketahanan, kita bicara kemandirian, atau kita bicara kedaulatan? Ulang. Kita bicara ketahanan, kita bicara kemandirian, atau kita bicara kedaulatan? Ketahanan rumusnya kalau pakai rumus WTO gampang. Available, affordable, acceptable, accessible. 4A. Tapi begitu bicara kemandirian, lain cerita. Kalau pakai konsep kaum neolit memang menggunakan ketahanan. Jadi kalau ada pihak yang berteriak-teriak pasal 33 dalam rangka menegakkan kedaulatan ekonomi, namun dalam praktiknya yang dirumuskan adalah ketahanan pangan dan ketahanan energi, buat saya di kepalanya nggak nyambung. Karena beda strukturnya. Saya ulang, beda strukturnya. Maksudnya
ketahanan pangan dan ketahanan energi ini tidak nyambung dengan Pasal 33. ketahanan sadang. Tidak nyambung dengan pasal 33. Terkait dengan pasal 33 tadi. Iya, karena pasal 33 menuntutnya kedaulatan. Bisa dijelaskan? Ketahanan itu 4A. Available, affordable, acceptable, accessible. Tapi kalau kemandirian, dia sudah bicara tentang pemenuhan sendiri. Kata kunci pada ketahanan adalah tidak peduli barangnya dapat dari mana. Yang penting ada, yang penting tersedia, yang penting bisa dijangkau, yang penting bisa diterima dan bisa diakses. Itu ketahanan. Tidak perlu datang dari mana, dari import kah, dari mana. Tapi kan Anda tidak pernah mempersoalkan. Andai kata barang itu barang publik. Tesis ekonomi politik menyatakan ketika hajat hidup orang banyak tergantung pada import, maka saat itulah sesungguhnya sebagian kedaulatan ekonomi Anda sudah Anda serahkan ke pihak negara yang mengimpor ke tempat Anda. Itu tesis ekonomi politik. Anda bisa lihat kenapa Trump sampai marah-marah soal mineral rare earth dari Cina. Karena Amerika tergantung mineral rare earth dari Cina sebesar 82%. Marah dia. Lo tidak ekspor ke Amerika, Anda kena tarif naik sampai 400%. Karena apa? Karena Trump, Amerika tidak mau tergantung dari Cina soal mineral rare earth, tanah jarang. Itu karenanya dalam konteks perjanjian perdagangan Indonesia dengan Amerika, kemarin banyak yang aneh dalam pandangan saya. Ini kan di sini balik juga bicara dengan Menteri Perdagangan ya. Nanti bisa bicara kita, kedaulatan perdagangan kita kayak apa. Setahu saya, undang-undang perdagangan itu tidak bicara soal konsep kemandirian perdagangan dan kedaulatan perdagangan. Apalagi nanti berkaitan dengan yang sekarang payment ID, berkaitan dengan yang namanya struktur pembayaran, sistem pembayaran, ketemu dengan pertarungan sistem pembayaran yang nanti ujung-ujungnya nilai tukar. Itu bagian dari kajian saya memang, pimpinan. Tapi saya ingin mengatakan, begitu bergeser dia dari ketahanan menjadi kemandirian, kata kuncinya kemandirian itu, bahwa barang itu kita suplai sendiri, kita pasok sendiri. Tidak digunakan pasokan dari pihak manapun. Nah, kalaupun diambil oleh pihak manapun, maka si pembeli menentukan. Jadi pasar tidak didikte. Pasar tidak mendikte. Kasusnya mungkin bisa dilihat ketika Amerika terkena embargo minyak pada tahun 71. Amerika kemudian mendirikan NYMEX dalam rangka saya tidak mau didikte oleh pemasok. Maka didirikan NYMEX. Padahal yang namanya OPEC sudah berdiri sebelum tahun 71 dan mereka menekan. Maka terjadi pertarungan tajam antara OPEC dan non-OPEC. Saya cuma bercerita dalam perspektif bagaimana cerita model ketahanan dan model kemandirian itu dilakukan oleh contoh karena kita banyak berkiblat ke Amerika, kita ngeliat Amerika. Dan akhirnya Amerika untuk energi 2015 dia sudah membebaskan diri dari ketergantungan 5 negara. Di situ dia bebas dari dikte siapapun. Itu kemandirian. Dia menentukan sendiri pasokannya, dia menentukan sendiri harganya, dia menentukan sendiri apa penggunaannya. Di mana kedaulatan bedanya dengan kemandirian? Kedaulatan bukan cuma sekedar memasok sendiri. Perencanaan segala macam kebutuhan untuk apa kepentingannya ditentukan sendiri. Kasus yang paling nyata adalah kasus uranium. Kasus kobalt. Amerika menentukan bahwa namanya Iran tidak boleh menggunakan kobalt dan uranium dalam rangka nuklir. Sehingga turun International Energy Administration International itu menyatakan bahwa Iran tidak bisa menggunakan itu untuk kepentingan nuklir. Nah, ini menunjukkan bahwa satu negara penting menegaskan kapan dia bicara ketahanan, kemudian kedaulatan. Jadi kalau strukturnya cuma berpikir pada ketahanan, negara manapun yang public goods-nya berdasarkan ketahanan konsepnya, dia terdikte. Ujungnya dalam konsep ekonomi, cost push inflation. Ulang, cost push inflation. Kenaikan biaya disebabkan oleh inflasi. Disitulah kelihatan, cuma saya tidak sajikan saja, nilai tukar kita tuh begini, ambruknya. Beda dengan yang namanya pada posisi antara 64 sampai dengan 97. Jalannya begini. Tapi sejak itu begitu jalannya begini. Itu cost push inflation. Kenapa? Karena energi kita sejak tahun 90 langsung kita sudah mulai import habis-habisan. Kenapa? Karena saat itu tekstil sudah mulai berkurang peranannya.
Kenapa? Karena pangan pun kita mulai impor. Jadi udah bertarung habis-habisan dan cost-plus inflation tidak bisa dihindari. Maka dengan mudah Barat menegakkan kita lewat nilai tukar pada 97. Itu perbedaannya. Jadi ada kekuasaan tertinggi untuk menentukan sebuah perencanaan strategik, bahasa sederhananya kalau kedaulatan. Nah, kita tidak punya kedaulatan itu. Nanti saya sebutin pimpinan. Ini saya akan menyampaikan 3 hal baru di forum ini. 3 hal baru akan saya sampaikan di forum ini, betapa sesungguhnya kita rentan. Dan saya tidak mengerti bagaimana cara berpikir, pihak yang sedang berkuasa mengatasi 3 hal ini. Karena tidak konsistennya antara hasil jangka pendek dengan hasil jangka panjang. I'm talking by data. Pimpinan dan anggota, saya bicara dengan data. Nanti berkaitan di sini. Dan ini kaitan frame-nya tadi seperti saya sampaikan, makronya kelihatan. Saya mulai dengan pendekatan sumber daya. Sumber daya terbagi atas 2. Terbagi atas 2, alam, kapas, rami, sutra, wol, dan sebagainya. Lalu kalau buatan, di sini menarik pimpinan dan anggota balik, ada rayon, ada poliser, ada nilon. Tapi saya masukin data dan infrastruktur. Saya masukin data dan infrastruktur. Mari kita mulai sekarang dengan kapas. Ini bentuknya. Bagaimana kita mengimpor. Kalau kita ngeliat impornya begini, pimpinan. Nah, ini begini. Ini kan gambaran import, di mana kita tinggi impornya dan ke provinsi mana yang menghasilkan. Tapi kalau ngeliat angkanya begini, silakan lanjut ke halaman berikut. Terus, 1 halaman lagi. Next. Nah, kalau kita ngeliat importnya begini, kenapa kita tidak bernegosiasi untuk tekstil tidak tarif 19? Itu resiprokal. Itu resiprokal. Saya tidak punya jawaban kenapa mereka langsung bisa terima 19. Tapi kalau kita ngelihat begini, kalau memang bicaranya resiprokal, saya kan mengimpor kapas dari Anda. Kenapa Anda mengenakan tekstil dan footwear 19%? Nggak fair dong. Sementara mereka 0. 0. Itu ekonomi politik. Ini yang ketika saya bicara dengan teman-teman di Komisi 6 beberapa waktu lalu, saya menarik nafas dalam ketika waktu itu masih bicara tentang rancangan undang-undang perdagangan. Saya melihat teman-teman lebih ke teman-teman saya, karena saya mantan anggota dewan, lebih melihat ke perdagangan bebasnya. Tanpa mengerti bahwa yang disebut dengan perdagangan bebas adalah ditentukan oleh kekuatan modal dan teknologi. Sehingga disebut dengan consumer is king. Pelanggan adalah raja. Itu isapan jempol. Saya terusin. Ini bisa kelihatan begini strukturnya. Lanjut. Nah, mari kita masuk rayon sekarang. Saya cuma bicara rayon sebagai alternatif. Kelihatan di sini betapa rayon bisa diproduksi dan kita kemudian punya keunggulan pada rayon. Lanjut. Ini produksi rayon. Produksi rayonnya begini. Kita surplus dan kita bisa ekspor habis-habisan. Masih rayon, bisa kita lihat perbedaan antara rayon sama kapas. Saya bagian dari orang berada di belakang layar untuk restrukturisasi BPPN pada sektor-sektor tertentu. Ini saya sampaikan karena berkaitan dengan Sritex. Resmi saya sampaikan di sini. Saya punya pertanyaan pada teman-teman. Kenapa industri sandang mesti ditutup? Relokasi oke, tapi kenapa mesti ditutup? Industri sandang 1 asetnya diambil, industri sandang 2 asetnya diambil, industri sandang 3 ambil, akhirnya industri sandang habis-habisan. Kenapa kemudian perang teks Mako itu habis-habisan, nggak karu-karuan? Sementara yang kemudian berjaya tetap, sorry itu sih kalau harus saya sebut, tapi tidak untuk dipublikasi. Indorama.
Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas, yang tidak mampu dijawab oleh kita karena ada persoalan-persoalan besar. Kenapa kemarin 5 kontainer pakaian bekas bisa lepas hanya karena kebetulan surat dari Menteri Perdagangan? Ada hal-hal yang dalam pandangan saya ketika saya ngambil secara struktural, ini problem pejabat ini. Sorry ya Pak ya, sorry kalau saya bilang. Saya ketemu bahkan dengan Bea Cukai. Kami memasalahkan bagaimana dia bisa meloloskan yang namanya barang kontainer itu. Si Bea Cukai dengan enak, tanya menteri katanya. Kami hanya menjalankan, tanya menteri. Bapak ngomong apa kalau begitu? Padahal begitu dia bebaskan 5 kontainer barang bekas itu, berapa ribu orang dipukul, dibunuh. Dahsyat itu Pak. Kenapa urusan dengan Sritex? Karena gagas saya waktu itu, mestinya Sritex itu diambil BUMN. Mari kita mulai melakukan penanaman rami sebagai pengganti. Mari kita melakukan penanaman serat lain yang sudah dibicarakan di Bappenas, yang sudah dibicarakan di Kementan, yang sudah dibicarakan oleh Kementerian. Mari kita bangun itu, tapi itu tidak pernah selesai karena duit risetnya, maaf Pak, saya bersemangat. Itu dimakan, gak karu-karuan. Saya ngomong di forum resmi ya. Jadi kegundahan saya ini bukan kegundahan biasa gitu loh. Ada perilaku yang tetap membudaya di negeri ini. Rent seekers. Ada perilaku yang tetap berbudaya di negeri ini. Birokrats. Mau kaya tapi tidak mau kerja keras. Cukup jadi broker. Cukup jadi rent seekers. That's fakta. Dan itu rata-rata dilakukan oleh pejabat. Pak, saya bisa tuding loh Pak. Menterinya siapa? Sorry ya. Maaf. Saya bisa tahu gitu loh Pak. Oh ini mainnya begini. Sekali lagi nanti saya bisa buktikan 3 temuan saya Pak. Bagaimana kebijakan ini kemudian akhirnya dalam bahasa sederhana, Indonesia tidak akan pernah beranjak menuju Indonesia emas. Data loh Pak. I'm talking by data. Saya terusin Pak. Ini yang polyester sudah biasa. Polyester pun menurun. Kenapa Pak menurun polyester? Karena produk minyak kita menurun. Karena hasil minyak dari kilang itu menjadi bahan baku untuk kajian polyester. Karena minyak dari kilang juga menurun, maka menurun juga produk polyester. Ini pun dikuasai oleh perusahaan Jepang. Didikte oleh Jepang. Nah, nilainya sudah begini. Nah, ini sekarang kita pakai pendekatan industri. Tadi saya sebut pemintalan mati. Industri pemintalan mati. Hanya mereka yang punya kekuatan untuk bertahan. Hanya mereka, ini keyword, hanya mereka yang menjadi corporate outsourcing yang hidup. Garis bawahi Pak. Corporate outsourcing yang hidup. Ngerti Pak maksudnya Pak? Kan ada labor outsourcing Pak ya? Ada labor outsourcing kan? Corporate juga terjadi. Perusahaan X di Amerika memindahkan produknya ke Indonesia, mendirikan perusahaan tertentu, gitu ya, dijadikan corporate di situ, lalu ya mereka memasak ke perusahaannya sendiri. Kaki tangan perusahaan di sini, mau produk tertentu, sudah jadi mereka balik. Artinya apa? Mereka menggeser. Sama seperti iPhone dibuat di Cina, corporate outsourcing. Walaupun kemudian Cina dengan corporate outsourcing-nya mencuri. Karena setiap temuan baru iPhone serta-merta menjadi produk baru bagi produk Cina tertentu. Tapi corporate outsourcing itu dilakukan oleh Barat. Dari mana itu konsepnya? Mulainya dari Marshall Plan, relokasi industri. Nah, kalau pendekatan industrinya benar, maka cerita pendekatan industri kita selalu pakai pendekatan industri. Kita ada industri di mana? Industri dasar kita apa? Industri hulu kita apa? Industri meso antara kita apa? Industri hilir kita seperti apa? Nah, ini saya tidak akan bacakan. Saya cuma ingin mengatakan begini.
Awal kebangkitan industri otomotif di Inggris, awal kebangkitan industri otomotif di Amerika, itu dimulai dari yang namanya industri tekstil. Ulang, Pak. Awal kebangkitan industri otomotif di Inggris, di Amerika, itu dimulai dari bekerjanya industri tekstil. Karena sistem gearing yang mereka pelajari. Mechanical yang ada muncul itu digerakkan menjadi sebuah mechanical gerak termis, kemudian menjadi gerak mobile. Tapi mereka mendapat inspirasi bahwa ini bisa mendorong gerakan menjadi mobil. Indonesia nggak jelas industri dasarnya. Indonesia, dirjen tekstilnya aja dibunuh. Nggak ada, hapus. Nggak jelas. Padahal di era Orde Baru, tekstil menjadi penyumbang kedua ekspor setelah energi. Ulang, di era Orde Baru, tekstil menjadi penyumbang nomor 2 ekspor setelah energi. Berkaitan dengan liberalisasi, tekstil makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Bukan hanya dirjen tekstil yang dihapuskan, dunia pendidikannya pun terhapus. Cuma tinggal yang ada di Bandung sekarang. Apa dampaknya? Kelas menengah industri tekstil dipegang oleh Pakistan, dipegang oleh India, dipegang oleh China, dipegang oleh Singapura. Dampaknya, bangsa Indonesia adalah buruh. Dalam, Pak, kesalahan kebijakan ini, Pak. Itu karena kesalahan pendekatan industri, tidak runtunnya pendekatan industri, gitu, Pak. Nah, kurang lebih begini cerita strukturnya. Saya lanjutkan dengan ini. Ini kelihatan industri yang menyatakan tentang mana barang yang kita sepenuhnya kita, bukan yang ini, Pak, silakan yang pohon industri tekstil. Terus, stop. Di sini stop, kelewat, stop. Nah, itu dia. Di situ bisa kelihatan mana yang kita sudah kita produksi penuh, mana yang sudah sebagian diimport, sebagian kita produksi sendiri, mana yang masih sepenuhnya kita import. Di situ kelihatan kondisinya. Nanti di dalam perumusan Bapak, sekali lagi, Bapak tinggal menentukan mana wilayah public goods dalam pengertian itu tadi, mana yang commercial good. Contoh sederhana, contoh Pak, emang iya penting pakaian dalam kita impor? Kalau sementara kita bisa bikin pakaian dalam dengan baik. Saya baru menjadi pembicara untuk sebuah dalam kaitan dengan tekstil. Minggu lalu, tepatnya, saya menjadi pembicara untuk sebuah industri pertekstilan. Itu permesinannya total dari Jerman. Tapi inovasi teknologinya membuat produk tekstilnya menjadi demikian halus. Tidak kalah dengan luar. Dan menarik menjadi, kenapa kita mesti pakai pakaian dalam juga dari luar? Hanya untuk menyatakan kelembutan, kelenturan, bahan baku, Pak, kata kuncinya. Jadi bukan sekedar bahan mesinnya, tapi bahan bakunya. Gitu. Nah, ini lagi-lagi tadi kenapa saya relasikan dengan industri dasar, industri permesinan, yang pernah digagas oleh Texmaco dan terus dikembangkan secara pelan-pelan pihak lain. Tapi kemudian Texmaco karena bagian dari konstruksi ekonomi politik, dalam tanda petik, mati. Ya, tidak lagi bergeming. Ini posisi industri hulunya, begini. Struktur biayanya yang besar. Saya ringkaskan saja begini, Pak. Ini masuk ke pendekatan industri. Kenapa pemerintah tidak melakukan subsidi bunga pada industri pertekstilan? Baik di level hulu, di level antara, maupun di level hilir. Di level hilir khususnya untuk cerita UMKM. Tapi bukan berarti hulu dan meso tidak butuh subsidi. Kenapa? Karena mesinnya rata-rata sudah mesin tua. Pak sekalian, saya menyaksikan 2 kali di Jakarta Expo pameran tekstil. Tadi karena saya penasihat Ikatan Ahli Tekstil, saya diundang. Bapak tahu bagaimana Cina berkembangnya?
kemampuan teknologi Cina berbasis IT statusnya bukan industri besar, sudah industri rumah tangga dengan kekuatan IT. Maka kualitasnya luar biasa. Itu Cina. Itu Cina. Jadi perkembangan Cina dengan kemampuan IT kayak gitu, detailing sampai dengan perancangan desain, sampai pembuatan kain, sampai kebutuhan bentuknya kayak apa printingnya. Masya Allah, tingkat ketajamannya luar biasa bagusnya. Dan itu statusnya bukan industri besar. Industri rumah tangga sudah. Dia tidak perlu ruang terlampau besar, cuma berapa kali berapa, dia kasih lihat betapa dia bisa menghasilkan produk yang bagus. Gitu Pak. Nah, itu artinya relasi antara hulu ke meso, ke antara ke hilir, dia terkoneksi. Di Indonesia, relasi hulu, meso, dan hilir tidak terjadi. Saya tanya sama Bapak, industri otomotif itu dapetin besi dari mana? Industri otomotif itu yang banyak di Kerawang itu yang dilakukan oleh apakah oleh Toyota, apakah oleh Honda, itu dapetin besi dari mana? Kenapa Jepang masih tetap meminta besi bekas dari Indonesia? Itu bukti tidak ada relasi industri dasar kita dengan industri manufacturing kita. Kalau sudah sampai di sini, lagi-lagi ini soal perencanaan. Nanti kita buktikan sama angka sekali lagi. Menarik Pak. Nah industri antaranya begini kondisinya. Silakan Bapak baca sendiri. Saya ingin Bapak langsung mendapatkan apa yang saya bilang temuan saya yang membuat kita nelangsa. Posisi industri antaranya begini, lewatin aja nggak apa-apa karena kita ingin diskusi. Coba lihat ini Pak. Kita masuk ke logistik. Infrastruktur dibangun di mana-mana, tapi dengan enak Bank Dunia meneliti dan hasilnya adalah seperti diakui oleh Sri Mulyani, biaya logistik kita tetap tidak punya daya saing. Dari 24% menjadi 23,7. Itu bukti, Pak. Kalau begini punya daya saing nggak jadinya, Pak? Nggak ada daya saing. Habis. Termasuk tekstil jadi jatuhnya. Biaya logistik begini. Biar lanjut lagi. Konsumsinya begini. Ini konsumsi domestik, Pak. Artinya sesungguhnya kita butuh diversifikasi pasar karena Amerika melakukan begitu. Tapi kalau kita mendaya gunakan pasar kita sendiri, Masya Allah kita masih bisa menjual dengan baik, tuh, Pak. 87 triliun per tahun. Kita masih punya nilai 5 miliar US dollar. Ini baru pada kain, belum pada permesinan, belum pada yang lain-lain, sehingga perputarannya dianggap dalam industri tekstil itu tinggi luar biasa. Gitu, Pak. Ini baru produk. Belum bicara yang lain-lain posisinya di situ. Lanjut, ini Pak, temuan saya pertama. Bapak teriak-teriak semua, para pejabat itu teriak-teriak industrialisasi. Faktanya begini yang terjadi. Ini angka, I'm talking by data. I'm talking by numbers. Bapak sekalian, APBN yang kita putuskan selalu bicara tentang penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya IPM. Tapi muncul pertanyaan, muncul pertanyaan, sektor mana yang masih besar menyerap lapangan kerja? Di era Orde Baru, menyerap lapangan kerja terbesar adalah sektor pertanian, bergerak antara 49 sampai dengan 51% di era Orde Baru. Sekarang berapa kira-kira sektor pertanian menyerap lapangan kerja? 28%. Oke, kita pindah sekarang ke industrialisasi. Lihat begini Pak. Menurun dia. Maka disebutnya, ini kan dari era SBY saya menyebut-nyebut soal deindustrialisasi. Menurun dia begini. Apa dampaknya? Lapangan kerjanya juga menurun. Maka keluarlah masalah seperti gambar merah itu. Penyerapan lapangan kerja di sektor itu menurun, ya Pak ya, di sektor TPT. Lalu kemudian PHK terus bergelombang karena memang terjadi deindustrialisasi. Pada saat yang sama,
sticky Gini rasio terjadi, maka sulitlah pemerintah menurunkan Gini rasio. Bapak bayangkan Gini rasio dari 0,44, 0,42, 0,41, dia tetap bertahan di 0,39. Itu satuan 1. Kalau satuan 10 artinya dia di 3,9. Terus bertahan di situ. Itu dari sudut pengeluaran. Bagaimana kalau dari sudut pendapatan? Angka terakhir yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan, simpanan 5 miliar ke atas itu naik 9,46%, simpanan 100 juta cuma naik 4%. Apa poinnya? Gini rasio meningkat. Ini karena ini nih, salah satunya nih, tidak terjadi perbaikan pendapatan dari orang-orang kelas, apalagi kemudian disebut kelas menengah jatuh. Itu satu. Temuan satu. Tidak konsistennya antara produk jangka pendek sama produk jangka panjang. Produk jangka pendek terjadi sticky rasio pada Gini rasio, produk jangka panjang deindustrialisasi. What's the point? Financialization. Orang keuangan menyebutnya finansialisasi. Ini temuan keduanya. Oh sekalian, berapa SBN yang dilepas oleh Kementerian Keuangan suku bunganya? Berapa? 6,3 sampai dengan 6,9. Berapa BI rate? 5. Lebih kecil ya? Berapa deposito? 2 sampai 3. Apa yang terjadi? Persaingan tidak sehat di antara industri keuangan, ditambah yang namanya indeks harga saham gabungan bergerak nggak karu-karuan, ditambah yang namanya depresiasi atau apresiasi nilai tukar juga tidak karu-karuan. Orang lari kemana Pak yang punya duit? Lari kemana? SBN. SBN dong. Gue masih untung 6,3, 6,9. Masih dibayar. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bayar? Siapa yang bayar Pak? Masyarakat miskin. Orang miskin membiayai orang kaya lewat pajak. Itu Pak. Itu Pak. Itu yang saya maksud sebagai gawatnya deindustrialisasi dalam kaitan dengan financialization. Nggak ketemu Bapak-Bapak bicara penteksilan kalau kayak gini caranya. Karena makronya sudah salah. Saya nggak tahu, saya dulu biasanya diundang sama teman-teman sebelah. Komisi 11. Tapi sejak saya menyatakan kayak gini, saya nggak diundang lagi, ya nggak apa-apa. Makan aja penghasilan lu. Oh iya Pak, saya serius. Saya bahkan bersiap dipanggil, diundang. Tapi mereka tidak pernah mau tuh yang namanya air muncrat sama air muncrat karena saya pernah saya buktikan kebijakan moneternya itu tidak berdaulat. Sama seperti juga lapangan banteng, nggak berdaulat. Kan ini ada kesalahan kalau kayak gini nih, gini. Jadi kalau deindustrialisasi terjadi pada sektor kayak gitu, ternyata pada struktur financialization kayak gitu hasilnya. Orang miskin membiayai orang kaya. Dan karena terus-terusan kita melakukan kayak gitu, maka APBN gagal melakukan yang namanya pembiayaan pada sektor-sektor strategis, termasuk pada industri tekstil. Mestinya kan kalau memang begitu dia bisa memberikan subsidi bunga pada industri tekstil, baik yang UMKM atau yang kemudian yang meso atau yang kemudian yang hulu. Ini Pak, temuan kedua. Dari industrialisasi masuk ke financialization. Kalau begitu ceritanya, maka apakah kontradiksi output jangka pendek 1 tahunan dengan output jangka panjang membuat bangsa ini mengatasi pasal 23, menjalankan pasal 23 Undang-Undang 45 dan pasal 27 ayat 2. Belum Pak, jangan dibuka dulu yang ini Pak. Nanti dulu Pak. Nanti akan kejap di sini Pak. Enggak. Pasal 23 APBN mestinya dalam rangka mencapai tingginya kesejahteraan masyarakat. Pasal 27, tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. HAM bukan itu, Pak? HAM bukan, Pak? HAM tertinggi, Pak, setelah pasal 28, pasal 27 dan pasal 29. Pasal 29 HAM tentang agama, pasal 27 tentang kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dahsyat, Pak. Dan itu tugas pasal 23 untuk memenuhi pasal 27 ayat 2. Jadi APBN kayak gitu tidak dalam rangka pasal 27 ayat 2, tidak dalam rangka pasal 31 tentang pendidikan. Itu, Pak, temuannya. Jadi jangan bilang kita keluar-keluar, kita bicara menegakkan. Oh saya, no. Bicara aja itu. Ambil aja indikator sederhana. Gampang kok. Gampang sekali cara ngelihatnya. Itu yang saya maksud, makro tadi bisa kita potret ke dalam mikro, dan ternyata terjadi gambaran inkonsistensi di makro, inkonsistensi di mikro. Pertanyaan berikutnya, kalau gitu mau kemana arah pembangunan ekonomi kita? Jangan bilang akselerasi investasi lewat Danantar. Saya fair, Pak. Saya fair. Loh, saya ngomong di tempat Anda kan? Ayo, ayo. I'm talking Mbak Data, ayo mari kita buka. Biar lurus gitu pikiran kita gitu. Biar kita tahu kita mesti gimana. Terusin, Pak, ya. Bebas pokoknya bicara seluas-luasnya Pak. Sini Pak. Ini Nggak. badan legislasi, kita akan mengumpulkan sebuah abstraksi yang lahirnya nanti norma. Ya, mau apapun di sini tidak seperti sebelah, tenang aja. Pokoknya bisa babak kedua, babak ketiga, babak kelima nanti saya undang nanti, Pak. Nggak, saya ingin mengatakan begini, Bapak sekalian. Waktu diperpanjang. Saya di Badan Akuntansi Keuangan Negara, ketika yang namanya dividen belum diambil di Danantara, saya bilang, sayalah seorang pertama yang, sorry, maaf ya, karena saya mantan anggota Dewan, waktu itu saya berhadapan dengan Agung dan Adek Komarudin, teman saya dari Golkar sebelumnya, gitu ya. Saya bilang, nggak bisa mikir BUMN kayak gitu. Bedakannya namanya entitas bisnis sama entitas politik. Bagaimana membedakannya? Mari kita bangun indikatornya. Dijalanin lewat Danantara. Sayangnya, format Danantara sepenuhnya sebagai capital intensif tanpa melihat struktur masalah. Karena alasan kekurangan modal. Pendaha bukan kekurangan modal. Apa indikatornya? Bapak buka duit Bapak. Apa tulisan di duit Bapak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditandatangani oleh dua. Pejabat Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan. Apa poinnya? Negara pencipta uang, bukan pencipta utang. Ya. Tapi Pak, nanti kita terbatasi waktu nih Pak. Oke. Ya, jadi Bapak harus substansi lagi balik. Tadi makro ke mikro lagi balik, nggak masalah Pak. Ya kan? Saya setuju Pak. Ya. Baik Pak. Ya. Saya terusin Pak. Artinya seperti yang tadi kita lihat, nah ini begini, kita punya masalah, nah ini regulasinya sekarang Pak. Kan problemnya berarti di sistem politik sama di gambar lingkaran itu setelah Undang-Undang Dasar 2002. Relasi berpikir antara SDM itu sumber daya manusia, sumber daya alamnya, sumber daya buatannya, sumber daya nilai tukarnya, masuk ke hulu, masuk ke meso, masuk ke hilir, dimasukin lagi soal produktivitas, inovasi dan desain produk serta marketing, kan harusnya tertuang dalam urusan Undang-Undang Perteksilan. Kan begini model berpikirnya Pak. Ya Pak ya? Ya kan? Model berpikir begini. Ini kan tergantung pada sistem politik. Sementara sistem politik ditentukan oleh kepala begini. Dan itu dimainkan oleh Undang-Undang Dasar 2002. Ya kalau semuanya dalam pendekatan komersialisasi, kriminalisasi kayak gitu ya nggak sehat, Pak. Ini jadi tinggal dimainkan bagaimana sesungguhnya memperbaiki struktur begini dengan melihat ada problem pada kerangka sistem perumusan dan sistem perencanaan. Dalam bahasa yang sederhana, Pak, dalam bahasa yang sederhana, RPJP dan RPJMN itu pada hakikatnya adalah kehendak subjektif segelintir kalangan yang belum tentu menggambarkan intersubjektif bangsa ini dalam rangka mengarah kemana. Itu pentingnya kita bicara GBHN. Yang sekarang dibicarakan dengan PPHN. Gitu Pak. Poinnya itu Pak. Karena dulu saya di Golkar bagian dari perumus GBHN gitu ya.
Jadi saya ngerti, oh strukturnya begini, mainnya begini, supaya jelas gitu. Terusin, lanjutnya. Nah ini kebijakan salahnya Pak. Bapak lihat pertarungan antara negara dengan corporate. Kalau pakai bahasa akademiknya state versus market, rumusnya begini. Maka tekstil sama. Walaupun rumusan di sini kelihatan perebutannya adalah soal tanah, soal air, soal udara, dan soal big data, tapi sebelumnya termasuk soal perebutan hajat hidup orang banyak di belakang itu. Yang kemudian harus dirumuskan apakah itu pabrik, kuasi, atau komersial. Untuk balik ke dalam struktur begini. Sepanjang struktur baliknya ke dalam lingkaran tadi adalah privatisasi, maka jadilah kemudian berantakan. Lagi-lagi pertanyaannya, apakah tekstilan itu public goods atau commercial goods atau kuasi? Mana yang public goods, mana yang komersial, mana yang kuasi? Nah, itu struktur industri terjawab apa menjawab sekaligus menjawab produk. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini di sini bisa kita lihat tantang jawaban. Bapak sekalian, saya membuat bagan-bagan begini untuk Bapak rumuskan bagaimana kita membuka peluang eh, setuju tidak setuju, QRIS kita diakui. Ya Pak ya, setuju tidak setuju, QRIS kita diakui sebagai payment system. Sampai Trump keberatan. Itu bukti. Apa poinnya? Kita punya kemajuan pada brandware yang kita aplikasikan pada software. Hardware-nya tetap dari luar. Tapi paling tidak, dia sudah mulai membatas ada benteng terhadap tekanan-tekanan tertentu di payment system. Nah, itu inovasi ICT. Itu bisa dilakukan pada tekstil. Seperti saya cerita tadi, bagaimana sejumlah orang di Indonesia masih tetap terus menggarap inovasi itu. Berputar dia pada transformasi sosial, transisi energinya, transformasi ekonominya, jumlah konsumennya. QRIS adalah bagian dari transformasi ekonomi. Tapi yang belum kita pernah bicarakan adalah transformasi sosial, di mana contoh sederhana, Arab Saudi telah memperlakukan nusuk. Status bisnis untuk umroh dan haji bukan lagi G2G. Statusnya sepenuhnya sudah B2B. Itu artinya ada transformasi ekonomi, ada transformasi sosial yang diaplikasikan oleh Arab Saudi. Contoh sederhananya. Dan kalau kita masih bicara tentang Kementerian Haji, maka persoalan pokoknya di sini. Bagaimana kita mengantisipasi peran? Karena akhirnya setiap warga negara bisa minta sendiri visa. Nggak ada urusan dengan Kementerian Haji. Nggak ada urusan. Indonesia menghambat, menghalang. Nggak bisa keluar dari yang namanya imigrasi. Bisa keluar tempat lain. Di tekstil sama Pak. Bagaimana sesungguhnya pertarungan itu tentang kebutuhan-kebutuhan itu begitu gitu. Kalau kita berlakukan modal. Kan kita sekarang sepenuhnya melakukan full market, pendekatan pasar. Nah ini saya jawab ini Pak. Yang kita perlu rumuskan di dalam undang-undang pertekstilan kita. Afirmasi kebijakan kita apa saja? Dengan melihat indeks persaingan. Lewatkan ini Mas. Ya, klik. Iya, ini oke. Klik lagi sekali. Oke. Di afirmasi kebijakan kita harus menstrukturkan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, fiskal dan moneter, distribusi logistik, konsumsi dan reindustrialisasi. Jadi undang-undang perstekstilan yang harus kita bangun adalah dalam rangka reindustrialisasi tekstil, Pak. Karena kemarin kita sudah mengajar habis. Gitu, Pak. Lalu penguasaan pasar domestik dengan pembatasan impor. Jadi catatan pentingnya Bapak sekalian adalah para pejabat berhentilah untuk memperkaya diri sendiri. Berikutnya adalah soal penegakan hukum. Saya lama di pelabuhan, ya tidak terlampau lama, cuma sekitar 7 sampai dengan 9 tahun. Saya juga pernah menjadi komisaris di Pelindo, jadi saya tahu persis bagaimana pelabuhan itu demikian rupa rawannya dalam persoalan begini. Walaupun sudah prinsip one single window dan segala macamnya. Termasuk akhirnya digitalisasi modelnya. Di inovasinya ada 5, ada riset, ada ini Pak. Dalam rangka diversifikasi pasar kita bikin perlu diplomasi ekonomi. Bapak sekalian, saya cerita satu hal. Pak pimpinan tadi meminta saya untuk langsung ke struktur. Saya struktur Pak, langsung ke sektor.
Saya pernah ngebongkar kejahatan korporasi Amerika yang melakukan strategic transfer pricing, statusnya bukan sektor, sub sektor. Tapi yang mau terjadi, Pak? Diplomasi Amerika langsung dubesnya yang turun. Bersama sang pengusaha, bersama lawyernya, dan bersama tim penasihatnya. 4 tim. Siapa yang didatangi? 4 pihak. Menteri Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Dirjen Pajak. Itu diplomasi ekonomi, Pak. Sehingga kejahatan hilang. Saya tanya sama Bapak, mana diplomasi ekonomi keluar? Nggak ada. Hampir tidak kita temukan. Itu bagian dari penting. Lalu promosi pengembangan kebutuhan khusus tadi. Yang soal militer, soal macam-macam. Nah, ini penutup, Pak. Pimpinan. Tadi kita mulai jam, ya, kita mulai tadi begitu. Ini penutupnya. Ujung-ujungnya ada soal kepemimpinan. Kepemimpinan yang melindungi, kepemimpinan yang mencerdaskan dan mensejahterakan, kepemimpinan yang menumbuh kembangkan yang saya bilang tadi, bahwa jangka panjang perjalanannya benar, dan itu diaplikasikan dalam jangka pendek. Dan itu sudah dirumuskan dengan baik oleh alinea 4, oleh paragraf 4, Undang-Undang Dasar 45, sebagai pedoman untuk memimpin bangsa ini. Demikian pimpinan, sebagai pengantar kita diskusi, mudah-mudahan berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, aplaus dulu buat Pak Iksanuddin. Ya, panjang lebar, makro mikro, ya kan, sampai pada bagaimana kondisi ekonomi negara kita atau ekonomi pembangunan kita. Saya sebagai penghantar untuk dialog kita ini, ya memang waktu kita terbatas untuk dialog nih, karena semuanya agak panjang tadi. Tapi memang manfaatnya kita memang cukup satu narasumber memang seharusnya untuk ke depan ini ya. Kalau dua ini bisa singkat-singkat narasumber itu. Pak Ihsanuddin tadi menyampaikan terkait dengan deindustrialisasi dan itu berefek kepada akhirnya menekan kepada masyarakat kalangan bawah yang akhirnya membebani untuk kehidupan masyarakat kalangan atas. Nah, salah satu industrialisasi yang hari ini menjadi perhatian kita adalah pertekstilan. Seperti itu. Tadi juga digambarkan bahwa ada beberapa alternatif, baik itu kapas, ada apa namanya, polister, ada rayon dari ramin dan sebagainya ya kan. Dan sama-sama kita tahu bahwa kapas ini memiliki idola yang sangat luar biasa terhadap bahan tekstil dan sebenarnya penggantinya ternyata banyak ya. Dan alam kita tidak begitu mendukung untuk kualitas kapas yang baik gitu loh. Nah, untuk akhirnya dalam proses pembuatan atau regulasi yang tepat ya untuk menghindari atau menekan deindustrialisasi tadi atau menyuburkan kembali pertekstilan kita terkait dari sumber hulu tadi, kira-kira keputusan dan kebijakan apa yang menurut Pak Iksan bisa diambil dalam konteks rezim pembentukan undang-undang pada hari ini? Itu dari saya. Nah, mungkin dari Bapak-Bapak silakan yang dari tadi mungkin sudah banyak menyimpan pertanyaan. Ya kalau Pak Saleh baru datang. Pak Yanwar silakan. Cukup. Ya mungkin sementara Pak Isan digambarkan dulu tadi. Baik, saya menjawab pimpinan dengan satu istilah, reindustrialisasi tekstil. Tadi sudah saya sebut, bagaimana konsep reindustrialisasi tekstil. Bapak sekalian, Bapak minta ke Bappenas, Kementan, Perindustrian dan pihak perdagangan tentang penelitian serat yang sudah dilakukan sebagai pengganti yang risetnya itu sampai dengan sekarang ini tetap dilakukan oleh teman-teman saya.
Dengan keterbatasan dana yang ada, tapi kami tetap bergulir melakukan riset tentang pengganti kapas. Kami dalam posisi tidak ingin mengemis karena kami melihat, maka kami melakukan sendiri. Kami bisa memberikan contoh itu ke Balek nanti, bahan-bahan kami, dan sementara ini terus terang Cina sudah melirik. Cina bahkan bersiap membeli lahannya di Kalimantan dengan catatan temuan kami diserahkan kepada mereka. Saya ulang Pak, ini mau diambil Cina, jadi tinggal tergantung pemerintah Indonesia mau apa. Cina sudah membeli ratusan hektar dalam rangka tadi mengganti itu. Ini ancaman sebenarnya. Jadi kalau kami tergiur dengan tawaran Cina, ya kami lepas temuan kami gitu. Walaupun kami masih tetap bertahan hanya sekitar 1, 2 sampai dengan 5 hektar untuk membuktikan. Nah, artinya kami membutuhkan dukungan sesungguhnya luar biasa kebijakan dari pemerintah, baik dari segi lahan, dari segi pengadaan bahan, dari segi kemudian pengolahan untuk menjadi serat. Tidak perlu menjadi benangnya, menjadi seratnya saja sudah diburu oleh Cina. Dan Cina lagi-lagi tadi seperti saya bilang, dia siap mendanai dengan membeli lahannya, asal temuan kami dipindahkan kepada mereka dan mereka menerima haknya. Sampai dengan saat ini, kami belum memberikannya. Itu satu soal serat. Kalau Bapak-Bapak mau, bahannya boleh kami berikan secara highlight. Setelah dari sini, kami akan kirim ke pimpinan untuk kemudian meminta dengan jelas bagaimana proyek itu di Bappenas, di Kementan, di Perindustrian, dan di Perdagangan. Itu untuk serat. Untuk kita kemudian menjadi bangsa yang mandiri minimal dalam soal natural fiber, serat alami. Itu industri pertama di sumber daya. Di sumber dayanya, Pak. Sekarang masuk ke persoalan pemintalannya. Suka tidak suka, pembiayaan dari perbankan diperlukan. Dan suka tidak suka, pemerintah harus bisa juga memberikan semacam subsidi bunga terhadap industri dari hulu ke hilir. Jadi mekanismenya memang memberikan subsidi bunga. Di era Orde Baru, sekali lagi ketika tekstil demikian kokohnya dan mencapai kejayaannya, itu karena memang Orde Baru memberikan subsidi bunga. Sehingga dia menjadi pemasok kedua terbesar dalam ekspor setelah energi. Sekarang ini turun tekstil habis-habisan. Nah, dari situ kelihatan bahwa selain butuh regulasi yang kokoh dalam rangka itu tadi dengan subsidi bunga, juga saya tidak ingin mengatakan diperlukan badan pertekstilan. Bukan itu, bukan soal badan pertekstilan yang dipentingkan. Yang penting adalah afirmasi kebijakan dari pemerintah, afirmasi kebijakan dari pemerintah, dan kokoh dijalankan tanpa perlu dikorup. Tanpa perlu dikorup. Artinya pengawasannya harus ketat di situ, Pak. Nah, reindustrialisasinya berjalan di situ dari mulai pemintalan sampai dengan pertenunan, sampai dengan perajutan, sampai dengan finishing, sampai menjadi pakaian jadi, gitu ya. Lalu kemudian didistribusikan dalam bentuk itu masuk ke garment, didistribusikan dan seterusnya. Nah, untuk wilayah distribusi dan konsumsi selanjutnya bukan urusan Bapak, tapi paling tidak Bapak-Bapak sudah punya bayangan bagaimana melakukan satu sisi. Artinya harus ada dukungan pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang relatif disupport oleh pemerintah satu. Yang kedua untuk overhauling, peremajaan mesin. Lagi-lagi juga butuh pembiayaan karena beberapa mesin sudah terlanjur tua. Misalnya mesin pemintalan yang sudah tidak efisien lebih banyak kerusak, mesin tenun, mesin rajut, mesin finishing, apalagi sudah masuk ke dalam yang namanya desain dengan seperti saya bilang tadi Cina. Itu juga begitu di permesinan. Yang ketiga soal sumber daya manusia. Sumber daya manusia, suka tidak suka, Bapak setuju tidak setuju, minta kepada Kementerian Pendidikan agar yang namanya teknologi tekstil kembali dibuka. Tetapi harus menjawab pasar, gitu loh Pak. Kalau pakai istilahnya Wardiman Joyonegoro, link and match-nya muncul. Karena memang tujuan pendidikan kita dalam kerangka itu adalah untuk menjawab kebutuhan pasar. Dulu dibikin seperti itu dalam rangka link and match zaman Wardiman Joyonegoro.
Pendidikan dalam rangka menjawab kebutuhan pasar. Nah sekarang kan kita lihat D1, D2, D3, D4 malah lebih banyak penganggurannya. Pasar tidak menyerap. Kenapa? Karena industrinya menurun, reindustrialisasi tidak terjadi, ya sudah. Jadi berarti kata kunci pertama tadi adalah soal pendidikan, ditambah dengan menghadirkan kembali Dirjen Pertekstilan. Jadi di Kementerian Perindustrian wajib menghadirkan kembali Dirjen Pertekstilan. Dia memang mengurus dulu di era itu, Dirjen Pertekstilan betul-betul mengurus industri tekstil dari hulu ke hilir. Dia tata ulang. Nah, dia nanti berhubungan dengan industri dasar. Dia berhubungan dengan industri pengolahan lainnya. Jadi tiga. Tadi soal subsidi bunga, lalu tadi soal kemudian pendidikan, lalu soal kelembagaan di pemerintahan dalam rangka itu. Nah, kalau reindustrialisasi terjadi, orang kan harus melihat kata kuncinya di pasar, Pak. Nah, kalau penegakan hukumnya lemah, kita bisa memproduksi, ya rusak juga. Rusak juga, nggak bisa. Tadi saya bilang yang 5 kontainer bisa lepas dari Tanjung Priok, saya enak tidaknya kemudian saya tanya Bea Cukai, tanya Menteri Pak, waduh, gimana ngomong? Tanya pejabat Pak, tanya sana Kementerian Perdagangan, kan kacau kalau sampai kayak gitu. Jadi artinya kita harus benahi pasar kita. Pasarnya memang uh, di era kampanye, bahan dari Cina itu membajiri Indonesia. Karena dianggap murah macam-macam. Di era kampanye. Karena belanja untuk macam-macam kan tinggi itu untuk tekstil. Nah, di situ sesungguhnya, di situ sebenarnya boleh dibilang durian runtuhnya masa kemasannya tekstil. Kalau bukan berlebaran, justru pada posisi kampanye. Pasar lebaran itu muncul juga bagus, pasar Natal juga bagus. Tapi kalau pada posisi masa kampanye itu permintaan luar biasa. Artinya poinnya Pak, sehatkan pasarnya. Jangan kebanyakan premannya. Baik preman berdasi maupun preman luar biasa. Hentikanlah premanisme di semua lini termasuk di industri perseksilan. Bapak sekalian ini yang bikin sedih sebenarnya. Yang akhirnya menghilangkan daya saing gak karu-karuan. Nah itu yang soal penegakan hukum. Terakhir Pak. Terakhir suka tidak suka di sini kita harus melihat bahwa kebijakan yang utuh itu hanya bisa dilakukan dengan model sistemik struktural, tidak bisa parsial. Jadi kalau kita kasih pinjaman, perbankannya harus bertanggung jawab, Pak. Perbankan jangan cuma duduk mau menerima cicilan dan bunga. Tapi perbankannya juga bertanggung jawab. Dalam bahasa yang sederhana, dia tidak sembarang memberikan fasilitas kredit ke pengusaha tertentu atau ke UMKM tertentu. Kasusnya jangan seperti Sritex, Pak. Kasusnya jangan sampai mengulang Sritex. Gitu, Pak. Itu contohnya. Artinya butuh pengawasan yang luar biasa dalam konteks. Artinya sesungguhnya yang bisa melakukan manipulasi kebijakan bukan hanya pemerintahan, swasta juga melakukan gitu loh Pak maksudnya Pak. Nah ini harus dicegah sejak awal, sejak dini. Nah saya kira itu jawaban saya Pak dalam rangka reindustrialisasi. Nah poinnya adalah Bapak mesti bikin apa yang saya sebut sebagai cetak biru reindustrialisasi tekstil. Cetak birunya apa? Kita bikin cetak birunya. Dulu pernah ada sekilas yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian, tapi kemudian tidak dijalankan sama sekali karena berantakan. Tapi kali ini dibutuhkan, Pak. Kita butuh cetak biru reindustrialisasi perstekstilan dari mulai serat sampai dengan pasar, kemana larinya. Saya kira jawaban saya begitu, Pak.